Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Sabda Lanang Channel. Kali ini saya akan menayangkan sebuah video yang isinya adalah sebuah pernyataan dari seorang mantan GAM Gerakan Aceh Merdeka yang sekarang sudah tobat. Beliau memberikan penjelasan kepada kita bahwa sesuatu yang berbahaya itu adalah ancaman yang datangnya dari para imigran Yaman atau para habaib, di mana penjelasan beliau itu tujuan daripada imigran Yaman tersebut tujuannya adalah memecah belah sesama anak bangsa. Dan ada lagi video-video yang lain, tidak lama-lama lah. Oke, mari kita saksikan saja tayangan tersebut. Jangan di skip, like, share, and subscribe. Selamat menyaksikan. Saya orang GAM, pemegang senjata, orang berperang dengan TNI. Ada sebuah suku di Indonesia ini yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia, yang ingin mengadu domba bangsa Indonesia. Kalian tahu suku itu suku siapa? Suku yang disebut keturunan Nabi palsu. Kita sangat hormat sama tamu. Saking hormatnya, ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Kenapa golongan Ba'alawi hari ini begitu ringan lidahnya menyebut orang-orang Nusantara yang bergaya khas Nusantara sebagai dukun? Pertanyaan ini bukan sekedar soal julukan, tapi tentang bagaimana warisan Nusantara sedang direndahkan oleh mereka yang merasa paling suci karena nasabnya. Mungkin banyak di antara kalian yang belum tahu bagaimana atribut pakaian yang dikenakan oleh para anggota PWI. Perlu admin tegaskan. Apakah kalian lupa bahwa di kampung-kampung yang menolong persalinan ibumu adalah dukun? Yang menyambung tulang dan uratmu saat keseleo juga dukun? Yang mendoakan ladang dan sawah agar subur adalah dukun juga? Sebutan dukun adalah sebuah sebutan ciri khas Nusantara bagi orang yang mempunyai keahlian tertentu. Semua itu bukan kesesatan. Itu ilmu rakyat, warisan lokal, dan penyambung hidup bangsa ini jauh sebelum hadirnya gelar-gelar berjubah putih dari negeri Yaman. Tapi entah sejak kapan kata dukun menjadi bahan cemooh. Pastinya sejak silsilah leluhur Ba'alawi mulai redup di Nusantara. Para Ba'alawi terus-menerus bergerilya dari majlis ke majlis untuk mendoktrin para muhibbin dengan kata manis. Dengan framing seperti sebutan dukun yang disamakan dengan penyihir, orang sesat dan terkesan orang tidak baik. Seakan semua yang berbau lokal itu najis di mata mereka yang merasa darah Hadramautnya lebih tinggi dari tanah ibu kita sendiri. Ciri khas seorang tokoh spiritual Jawa adalah belangkon, bukan imamah atau sorban ala Ba'alawi. Sudah ratusan tahun gaya spiritual Jawa dihantam, ditindas, dijajah oleh model keberagamaan, gaya, tradisi, dan narasi dari negeri Yaman. Maka jangan heran ketika mereka melihat ada ulama menggunakan belangkon, bukan jubah putih dari Hadramaut. Mereka langsung bilang, itu mah dukun. Saking sudah lama bangsa ini dijajah gaya Yamanisasi spiritual, sampai yang asli jadi aneh dan yang asing jadi panutan. Dan ini bukan soal PWI semata. Kalau PWI berdiri di Bali, mereka akan mengenakan adat Bali. Kalau PWI lahir di Sumatera, mereka akan pakai pakaian khas Sumatera. Karena inilah esensi perjuangan PWI, mengangkat kembali jati diri Nusantara. Anjen boga martabat, dengan nyembah-nyembah ke bangsa lian siap. Namun anjen nyembah-nyembah ke bangsa lian, jati kasih dikucunti, letik legit ciri hilang cara nu aya ugur bukangna, siang ulah ke bangsa denger, jadi kekeset bangsa denger.
Yang perlu sahabat tahu, PWI adalah perjuangan wali Indonesia. Perjuangan untuk menghidupkan kembali warisan leluhur. Perjuangan melawan penghapusan sejarah yang digerakkan oleh kekuatan asing agar kita lupa siapa kita. Mereka ingin anak cucu Nusantara mengingat leluhur dari Yaman, tapi lupa pada Empu, Resi, dan Wali yang lahir dari rahim tanah ini sendiri. Kita tahu selama ini selalu ada upaya untuk mengembalikan sejarah dengan penuh keraguan, dan ini sebuah pengkhianatan karena mereka menusuk dari belakang ketika kita berjuang berusaha melawan kolonialis Belanda. Upaya pembelokan sejarah atau menghapus sejarah ini sangat berbahaya, apalagi melalui institusi-institusi resmi negara dan ingin menghapus sejarah itu. Ini menurut saya sangat berbahaya karena ini menyangkut masalah masa depan bangsa kita, keutuhan, karena ini menyangkut masalah integritas sosial, budaya, politik kita. Mudah-mudahan pemerintah segera melakukan investigasi terhadap kasus ini, dan mungkin saja ini merupakan fenomena gunung es karena banyak aturan-aturan lain yang ternyata justru meresahkan masyarakat dan menimbulkan satu kegaduhan yang tidak perlu karena ada oknum-oknumnya ingin membelokkan sejarah. Mereka ingin semua yang bersorban dipuja dan semua yang berbelangkon dianggap sesat. Inilah kolonialisme gaya baru, menjajah budaya lewat agama dan menghapus sejarah lewat gelar. Bila orang yang menyembuhkan disebut dukun, bila orang yang menolong disebut dukun, bila orang yang memakai adat lokal disebut dukun, maka banggalah menjadi dukun. Karena dukun di sini bukan orang jahat, tapi sebutan seorang penolong dan simbol dari ulama Nusantara yang dicintai rakyat, hidup di tengah rakyat, dan wafat dalam pelukan bumi Ibu Pertiwi. Dan kalau hari ini masih ada yang menyebut dukun sebagai hina, maka sesungguhnya merekalah yang sedang menghina sejarah bangsa sendiri. Karena mereka lupa, leluhur mereka pun dulu ditolong oleh dukun kampung saat lahir ke dunia. Ada hal menarik sekaligus menggelitik. Lihatlah bagaimana para pengikut Maalawi begitu bangga, begitu penuh puja-puji terhadap cucu Habib Lutfi yang mereka sebut sebagai anak ajaib, Habib Zaidan namanya. Tepuk tangan rian niki anak ajaib. Mereka bertepuk tangan saat bocah itu disebut mampu tidak tidur 2 hari 2 malam. Disebut mampu mentransfer barokah ke air minum, lalu air itu dibagikan kepada jamaah, disambut dengan isak tangis haru dan rasa bangga berlebihan. Tapi mereka tak sadar satu hal, itu pun dukun namanya. Dan ulama Nusantara lebih mempunyai barokah daripada orang pendatang ini. Mari kita bandingkan dengan jernih. Dukun Nusantara adalah orang kampung, menyembuhkan lewat ramuan, menyelamatkan lewat doa atau suwok, dan menolong tanpa memamerkan. Ia datang dari ilmu hasil laku tirakat, dari hubungan dengan alam, dan warisan dari para empu dan wali tanah ini. Mereka tidak mengklaim barokah keturunan, tidak menjual air doa, tidak mengklaim bisa menyembuhkan dari lahir karena nasab. Sedangkan di sisi lain, Habib kecil yang belum cukup usia dianggap wali dadakan karena tidak tidur 2 hari. Air putih yang disentuh tangannya tiba-tiba disebut mengandung barokah keturunan Nabi palsu. Dipuja, diperebutkan. Bukankah itu juga praktik perdukunan? Tapi bedanya satu. Yang satu bersorban, berjubah dan dalil. Yang satu berbelangkon dan berciri khas Nusantara. Kalau orang Nusantara berbelangkon memandikan orang dengan bunga 7 rupa, itu disebut dukun. Dan kalau Habib memercikan air sambil memakai jubah dan sorban dan baca ayat, itu disebut apa? Padahal esensinya sama, ritual spiritual tradisional. Yang satu dihina, yang lain disembah. Yang satu dianggap sesat, yang lain disebut berkah. Ingat, yang mereka hina sebagai dukun adalah penjaga tanah ini. Sedangkan yang mereka puja hari ini justru membawa gaya hidup spiritual asing yang menggerus akar bangsa perlahan-lahan. Maka, dukun bukan sesat. Kalau itu berarti penyembuh, penolong, dan penjaga nilai lokal. Yang sesat itu adalah pikiran,
yang menganggap hanya Ba'alawi yang suci dan Nusantara hanya pelayan. Orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Seorang gam yang pernah pegang AK-47, LPG, Arsyad, Minimi, dan pernah berperang dengan TNI. Kenapa saya tidak bermusuh dengan Indonesia? Karena saya sudah paham, sudah mempelajari tentang untuk menghancurkan sebuah bangsa, dan saya sudah mempelajari asal usul. Karena saya pernah tinggal di Eropa sebagai seorang berpolitik, dan saya seorang pemegang senjata, pernah berperang juga dengan TNI. Kenapa saya sekarang tidak memusuhi Indonesia? Karena suku Jawa di saat saya memprediksi sejarah-sejarah nenek moyang saya, perjuangan nenek moyang saya dari Sabang sampai Merauke sampai seluruh Nusantara, rupanya ada ikatan persaudaraan semua. Ada sebuah suku di Indonesia ini yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia, yang ingin mengadu domba bangsa Indonesia. Kalian tahu suku itu suku siapa? Suku yang disebut keturunan Nabi palsu, pakai habaib nih, Habib nih. Kenapa saya berani mengatakan para habib-habibnya adalah mereka ini ingin mengadu domba bangsa kami? Karena nenek moyang mereka itu daripada zaman dulu itu, bersama penjajah. Karena nenek moyang saya pernah berperang dengan mereka dulu di Aceh. Itulah sebab saya harus mengkaji sejarah bangsa ini. Saya harus tahu asal usul bangsa ini. Kenapa? Apa sebab Aceh selalu diadu domba antara Aceh dengan Jawa? Ini mesti ada orang, ada oknum ingin menghancurkan bangsa ini. Sedangkan nenek moyang kami menyatukan bangsa, bukan memecah belah bangsa. Saya orang gam, pemegang senjata, orang berperang dengan TNI. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sahabat, dikutip dari histori berbagai sumber. Jika ada dari sahabat yang memiliki pendapat berbeda, silakan tulis di komentar. Nah, demikianlah bersama-sama kita saksikan tayangan video tersebut. Mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi kita sekalian. Jangan membenci, tapi kita meluruskan. Semoga Indonesia jaya, NU jaya, hubbul waton minal iman. Dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.